Komisi 10 DPR RI mendorong Dinas Pendidikan memperjelas syarat-syarat pada sistem zonasi dan kuota umur yang diberlakukan pada proses penerimaan peserta didik baru sehingga dapat melakukan pendaftaran dengan tertib dan sesuai syarat yang berlaku. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah dan Pertamina mengkaji kembali wacana penghapusan BBM subsidi jenis premium dan Pertalite dari pasaran. Pengalihan subsidi BBM harus tetap menyejahterakan masyarakat. Pimpinan DPR RI menegaskan tim pengawas penanganan COVID-19 melakukan pengawasan alokasi anggaran dan program penanganan COVID-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi anggaran di kementerian dan lembaga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Tentunya Anda berjumpa kembali dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Sulhayanti dan rekan saya. Saya Wendy Nugroho. Ya, memang CFD sudah dihapuskan di kota Jakarta, tapi kok ternyata ini ada beberapa titik-titik di daerah Jakarta yang dijadikan tempat ataupun area untuk misalnya Anda mau melakukan CFD ataupun juga mungkin yang sekarang sedang hits, semua orang bersepeda. Bersepeda. Jumlahnya cukup banyak, semakin banyak justru tidak hanya di Jakarta, tapi beberapa daerah seperti di Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor ini bersepeda. Kamu juga melakukan hal yang sama ya? Di rumah. Sepeda. Sepedaan Jadi di rumah. Mungkin sama ya kalau bicara masalah sepeda di rumah ataupun di jalan mungkin sama. Tapi mungkin suasananya beda, bisa melihat pemandangan juga. Ya, sepedaannya 1 jam, habis itu makan-makan. Biasanya seperti itu ya, makan bubur ayam, jajan gorengan di pinggir jalan itu sudah selalu dilakukan kayaknya kalau misalnya setiap ada yang di tengah-tengah keramaian. Tapi tetap lo harus pakai protokol kesehatan yang sudah ada. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker dan mencuci tangan. Kalau misalnya dilihat kan di beberapa ruas jalan juga sudah ada tempat mencuci tangan yang disediakan oleh fasilitas sebagai fasilitas umum sekarang. Ya, tapi kalau bicara olahraga sebenarnya jauh lebih bagus sepeda atau berenang sih sebenarnya. Enggak, semua sama bagus. aja ya? Semua bagus, tergantung aja sukanya yang mana. Asalkan dilakukan dengan benar. Ya, mengawali pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan Komisi 10 DPR RI mendorong Dinas Pendidikan memperjelas persyaratan pada proses penerimaan peserta didik baru. Komisi 10 DPR RI mendorong Dinas Pendidikan memperjelas syarat-syarat pada sistem zonasi dan kuota umur yang diberlakukan pada penerimaan peserta didik baru sehingga dapat melakukan pendaftaran dengan tertib dan sesuai dengan syarat yang berlaku. Berikut berita selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong Dinas Pendidikan memperjelas syarat-syarat pada sistem zonasi dan kuota umur yang diberlakukan pada proses penerimaan peserta didik baru sehingga dapat melakukan pendaftaran dengan tertib dan sesuai syarat yang berlaku. Ditemui saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemenpora di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 10 DPR Rian Firmansyah berharap Dinas Pendidikan dapat mengolah kembali kriteria dan syarat yang diberlakukan pada proses penerimaan peserta didik baru dan menjelaskan acuan yang diterapkan pada persyaratan tersebut, sehingga dapat menghindari peraturan yang membingungkan calon peserta didik. Terkait dengan PPDB tentunya banyak regulasi juga yang harus diolah kembali karena kriteria yang terkesan kalau misalkan dalam undang-undang itu terkesan pasal-pasal karet, tentunya itu harus mungkin diperjelas ya. Terkait dengan zonasi juga banyak sebenarnya, kalaupun toh memang ada keluasan gitu kan ya dan lain semacamnya gitu kan. Terkait dengan usia juga gitu kan harus benar-benar dilihat parameternya seperti apa dan acuannya seperti apa gitu. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah berharap pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dapat memprioritaskan peserta didik yang sudah mencapai batas umur sehingga dapat segera melanjutkan kegiatan sekolahnya. Rata-rata lama anak Indonesia bersekolah itu kan 8,4 tahun, artinya nggak sampai kelas 3 SMP, sehingga mungkin ada yang misalnya putus sekolah. Ya, perlu tetap ada diberikan alokasi kuota untuk anak-anak yang tadi gitu, artinya bisa jadi dia terputus karena kemarin ada masalah sekolah, terus kemudian bisa jadi karena sakitnya panjang. Ferdian dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 10 DPR RI Rian Firmansyah berharap bahwa Dinas Pendidikan dapat mengolah kembali kriteria dan syarat yang diberlakukan pada proses penerimaan peserta didik baru dan menjelaskan acuan yang diterapkan pada persyaratan tersebut, sehingga dapat menghindari peraturan yang menggunakan calon peserta atau menggugurkan calon peserta didik. Dan anggota Komisi 10 lainnya Ledia Hanifah juga berharap bahwa pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dapat memprioritaskan peserta didik yang sudah mencapai batas umur sehingga dapat segera melanjutkan kegiatan sekolahnya. Nggak tahu ya, tiap tahun kayaknya kalau misalnya untuk penerimaan siswa baru ada aja peraturan yang berlaku lagi, ada aja yang berubah. Tapi kalau misalnya untuk masalah umur, kayaknya untuk tahun ini paling aman untuk masuk SMA, kita katakan 16 tahun. Karena memang untuk beberapa di daerah-daerah tertentu ataupun juga di dekat rumah saya sendiri, ini tepatnya SMA yang SMA negeri ini harus minimal 15 tahun, 8 bulan 21 hari. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir ya yang kurang dari situ ya udah nggak bisa dong, walaupun nilainya bagus mungkin. Tapi agak kaget juga ya dengan peraturan baru, kalau misalnya di tahun kemarin kan belum ada untuk umur ya masuk dalam kategori misalnya untuk masuk penerimaan sekolah baru, tapi di tahun ini ada umur yang ini cukup menghebohkan juga di masyarakat. Kaget juga banyak sekali orang tua yang merasa tidak terima karena hanya dengan umur akhirnya mereka tidak bisa masuk sekolah pilihannya. Cobaan untuk tahun ini nih yang mau masuk SMP, begitu pun juga yang mau masuk SMA, kayaknya agak berat sekali ya. Soalnya kalau misalnya dilihat ujian dari rumah online, terus kemudian graduation juga dari rumah, semuanya dilakukan dari rumah. Kemudian udah wallahualam lah untuk masalah nilai. Lagi-lagi untuk masalah penerimaan siswa barunya ada lagi peraturan baru, tiba-tiba masalah umur ini akan dikaji kembali dong. Setidaknya berarti nanti lulus SMA kurang lebih umurnya hampir 19 tahun. 19 tahun. Ya mudah-mudahan dengan kondisi berbagai persoalan di lapangan, misalnya di tahun kemarin dengan zonasi sudah memunculkan banyak polemik, dengan sekarang ditambah lagi dengan kajian adanya umur untuk siswa yang akan masuk sekolah di sekolah baru, ini menjadikan evaluasi yang lebih ketat lagi, mana yang lebih efektif untuk bisa menerima sekolah baru ya. Uji coba terus Uji coba terus ya. Kemudian di berita kedua terkait dengan penghapusan BBM subsidi perlu dikaji. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah dan Pertamina mengkaji kembali wacana penghapusan BBM subsidi jenis premium dan Pertalite dari pasaran. Pengalihan subsidi BBM harus tetap mensejahterakan masyarakat. Berikut berita selengkapnya. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah dan Pertamina mengkaji kembali wacana penghapusan BBM subsidi jenis premium dan Pertalite dari pasaran. Pengalihan subsidi BBM harus tetap menyejahterakan masyarakat. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Ramson Siagian mengatakan, premium diadakan untuk penggunaan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jika premium dihilangkan bisa menimbulkan masalah, mengingat dampak pandemi COVID-19 di Indonesia terus meluas, terutama pada sektor ekonomi. Kebijakan subsidi harus melalui pertimbangan agar tepat sasaran dan tidak memberatkan BUMN. Jangan meminimalisir ketersediaan Pertalite dan premium. Apalagi Pertalite sebenarnya sudah cukup, harganya udah kayak ekonomian juga. Ya, kalau nanti semua harus setara Pertamax itu terlalu tinggi buat masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono menambahkan, Pertamina harus melakukan kajian mendalam terkait pengalihan BBM subsidi agar keputusan yang diambil tidak memberatkan masyarakat dan tepat sasaran. Ya, kita saya pikir akan ada rapat dengar pendapat, kita akan sampaikan untuk menanyakan langsung gitu perihal rencana itu. Apakah betul menyangkut tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup? Apakah karena juga selama ini program-program yang satu harga akhirnya memberikan dampak hutang atau kerugian yang luar biasa? Nah, ini kan hitung-hitungan manajemennya bagaimana. Amita dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan premium diadakan untuk penggunaan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dan jika premium dihilangkan bisa menimbulkan masalah mengingat dampak pandemi COVID-19 di Indonesia terus meluas, terutama pada sektor ekonomi. Kebijakan subsidi harus melalui pertimbangan agar tepat sasaran dan tidak memberatkan BUMN. Dikatakan juga anggota Komisi 7 Sartono bahwa Pertamina harus melakukan kajian mendalam terkait pengalihan BBM subsidi agar keputusan yang diambil tidak memberatkan masyarakat dan tetap atau tepat sasaran.
Ya, kalaupun misalnya katanya subsidi memang harus dipertimbangkan untuk dihapuskan. Nah, kalaupun misalnya dihapuskan memang untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ini akan seperti apa? Jangan misalnya tiba-tiba ada wacana bahwa ini untuk kesejahteraan rakyat, tapi ujung-ujungnya juga ya nggak tahu kesejahteraan rakyat ini akan diserahkan ke bidang apa atau misalnya dari sisi yang mana. Nah, ini yang harus kita tahu bersama nih kalau misalnya subsidi dicabut, terutama kalau misalnya ini kan Pertalite sama premium kan. Ayo Anda semua yang sampai hari ini Siap-siap menggunakan lagi. premium atau Pertalite ya. Siap-siap Jadi akan lagi dicabut. untuk misalnya harga naik, BBM naik, semua jadi naik. Tapi nggak tahu kesejahteraan rakyat nanti di sisi mana ya? Saya nggak tahu, kalau mungkin untuk orasi nggak apa-apa kali ya, kesejahteraan rakyat. Tapi mungkin rakyat juga kalau ada dari alasan pemerintah mungkin ingin secara mandiri hidupnya walaupun di tengah pandemi seperti ini. Semua juga maunya begitu, Maunya bisa begitu. mandiri, tapi kondisinya yang nggak meyakinkan. Ya, kemudian di berita ketiga, DPR RI awasi efektivitas realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Pimpinan DPR RI menegaskan tim pengawas penanganan COVID-19 melakukan pengawasan alokasi anggaran dan program penanganan COVID-19 termasuk mencermati efektivitas realokasi anggaran di kementerian dan lembaga. Berikut berita selengkapnya. Pimpinan DPR RI menegaskan tim pengawas penanganan COVID-19 melakukan pengawasan alokasi anggaran dan program penanganan COVID-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi anggaran di kementerian dan lembaga. Dalam pidato pembukaan masa sidang yang keempat tahun sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan tim pengawas penanganan COVID-19 DPR RI melakukan pengawasan alokasi anggaran dan program penanganan COVID-19 termasuk mencermati efektivitas realokasi anggaran di kementerian dan lembaga. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan Dewan pada masa sidang 4 ini akan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun panitia kerja khususnya dalam penanganan dampak wabah COVID-19 ini di berbagai bidang dan sektor. DPR melalui tim pos penanggulangan bencana COVID-19, DPR akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan alokasi anggaran dan program penanganan COVID-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan refocusing anggaran COVID-19 yang dilakukan di kementerian dan lembaga terkait. Puan menambahkan fungsi pengawasan DPR juga fokus kepada pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah, seperti anggaran pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, dan juga pemulihan ekonomi nasional. Fungsi pengawasan DPR juga akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti antara pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi nasional, dan lain sebagainya. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Puan Maharani menegaskan bahwa tim pengawas penanganan COVID-19 DPR melakukan pengawasan alokasi anggaran dan program penanganan COVID-19 termasuk mencermati efektivitas realokasi anggaran di kementerian dan lembaga. Puan menambahkan bahwa fungsi pengawasan DPR RI juga fokus kepada pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah seperti anggaran, pemulihan di bidang pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, pemulihan pariwisata, dan juga pemulihan ekonomi nasional. Kalaupun misalnya dilihat ya bentuk pengawasan seperti apa yang harus dilakukan, sepertinya juga memang sebuah kegiatan untuk misalnya di masa pandemi ini setidaknya untuk bisa meminimalisir kondisi banyaknya kasus yang semakin bertambah dan meluas, ini dibutuhkan konsistensi yang tinggi. Nah, pengawasan dilakukan juga bukan di saat-saat tertentu saja, tapi pengawasan dilakukan seharusnya akan dalam jangka waktu yang lama. Karena kalau misalnya dilakukan secara hanya beberapa random saja, mungkin saja kegiatan-kegiatan ini tidak secara konsistensi dilakukan oleh pemerintah ataupun misalnya juga yang memang pihak-pihak terkait untuk bisa menjaga bagaimana supaya virus ini tidak semakin meluas. Nah, sekarang yang harus dilakukan sebenarnya dari segi mana dulu sih yang memang akan diselamatkan. Sampai saat ini juga kalau misalnya dikatakan untuk masalah PCR masih juga kurang kan di Indonesia. Ataupun juga untuk masalah ketersediaan daripada misalnya vaksin yang akan juga misalnya nanti diluncurkan di Indonesia ini akan seperti apa ke depannya. Ya, tapi sepakat sekali ya kalau DPR RI dengan fungsi pengawasannya memang sudah melihat dari sisi anggaran bagaimana bisa memberikan anggaran dengan baik dengan beberapa target pemerintah terutama penanganan COVID-19 ini. Ini bagus sekali kalau kemarin kita lihat juga BPK
sudah mulai melihat ya bagaimana bentuk penganggaran di lapangan ini cukup bagus. Artinya pengawasan dari BPK maupun DPR RI ini bisa bersinergi dengan baik. Biar pemerintah juga kerjanya itu serius juga ya. Ya kalau sudah dilakukan pengawasan harus segera dievaluasi. Karena kalau misalnya ada evaluasi, setidaknya kita bisa bikin satu perubahan atau perbaikan untuk yang jauh lebih baik ya. Karena kan memang sekarang yang namanya virusnya ini makin meluas. Ini yang paling agak menakutkan atau memprihatinkan. Pemirsa, 3 informasi yang mengawali Suara Parlemen di pagi hari ini sudah kami sampaikan. Sekarang kami akan jeda terlebih dahulu karena kami akan kembali ke hadapan Anda dengan beberapa surat kabar terlebih pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Sudah hampir 4 bulan mungkin masa pandemi ini juga berlangsung pemirsa. Tapi kalau misalnya melihat surat kabar setiap harinya memberikan informasi apa, masih seputar pandemi. Semuanya masih memberikan informasi terkait dengan bagaimana atau berapa jumlah korban, berapa daerah zona-zona yang memang perlu diwaspadai, mungkin zona merah, zona hijau ataupun zona kuning. Mungkin perlu masyarakat mengetahui ya. Yang terpenting adalah kenapa setiap harinya juga mungkin masalah pandemi ini ataupun misalnya yang berkaitan dengan masa pandemi ini terus diberitakan oleh seluruh media. Dikarenakan memang ini salah satu bentuk waspada kita tetap untuk menjaga protokol kesehatan. Apa saja yang akan kami bacakan ke depan Anda, kami masuk dalam headline surat kabar. Saya akan bacakan di Harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat jurnalisme sehat pandu keputusan masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan media massa arus utama cenderung membaik. Momentum ini harus dijaga dengan menerima atau menerapkan jurnalisme yang teguh dan disiplin, verifikasi dan kode etik serta berpihak kepada kepentingan publik. Masyarakat memerlukan jurnalisme yang sehat sebagai pemandu keputusan sekaligus menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik. Setuju banget, kalaupun misalnya dikatakan bahwa ini dari sektor ataupun misalnya dari segi jurnalisme yang harus sehat. Ya, karena kalau misalnya jangan sampai jurnalismenya juga sakit dalam tanda kutip. Karena kalau misalnya untuk informasi positif harus terus dilakukan. Karena dengan kondisi sampai saat ini banyak sekali kekhawatiran ataupun kegelisahan di lapisan masyarakat. So, yang namanya jurnalisme sehat ini harus dibutuhkan untuk memberikan berbagai informasi yang positif. Ya, kalau kita lihat kan ada jurnalisme citizen ya. Ini juga menjadi hal baru karena memang sosial media ini menjadi hal yang menarik juga untuk dicermati ya. Karena semuanya serba sensitif. Serba sensitif. Kemudian di Koran Tempo pada pagi hari ini, pemilihan di tengah pandemi. Setelah penundaan karena bencana COVID-19, Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan akan menyelenggarakan pencoblosan pemilihan kepala daerah tahun ini pada 9 Desember mendatang. Pemilihan tahun ini akan digelar di 210 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Mekanisme pemilihan kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya karena penyelenggara dan peserta wajib mematuhi protokol kesehatan
COVID-19. Betul sekali, dengan kondisi sampai saat ini juga banyak yang bertanya, kalau nanti tanggal 9 Desember mendatang ini bisa nggak ya untuk melaksanakan pemilihan di tengah masa pandemi. Kalaupun ada pemilihan, biasanya ada sedikit waktu untuk bisa berkampanye, apa yang harus dilakukan. Ini juga mungkin yang akan kita bahas sedikit banyak pada pemirsa, tapi kami akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kami masih kembali ke hadapan Anda pemirsa di Suara Parlemen. Bagaimana menurut Anda kalau misalnya nanti 9 Desember kita sama-sama lagi akan nyoblos untuk memilih kepala daerah. Memang tidak semua sih, hanya di 210 daerah saja. Apakah juga di Kota Jakarta? Kayaknya belum ya, karena itu sudah pemilihan. Tapi kalau misalnya memang dia salah satu di daerah Anda, nah Anda nih harus waspada nih apa yang harus dilakukan untuk masalah bagaimana bisa mencoblos atau memilih kepala daerah tapi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ya, harusnya di tanggal 23 September ya, tapi diundur di tanggal 9 Desember. Ini artinya ada pergantian untuk pilkada serentak. Tapi apakah memang sebenarnya perlu nggak sih, penting nggak sih? Genting nggak sih harus diundur ini dengan kondisi seperti ini? Ini pemerintah apakah memang memaksakan diri atau memang sudah kesepakatan antara pemerintah dengan DPR terutama di Komisi 2? Ini masih menjadi pertanyaan masyarakat, kok buru-buru banget ya mungkin ya? Perlu, penting, genting, ya nggak tahu juga. Ini kan ceritanya sangat relatif sekali. Karena memang yang namanya jadwal sudah dibuat sejak lama ya untuk di bulan September. Tapi nanti kami akan mengulas lebih dalam pemirsa dengan menghadirkan narasumber ke hadapan Anda. Kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Pilkada di tengah pandemi. Dengan disetujuinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 dalam rapat paripurna DPR RI, maka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Ada pesan penting pada Perpu tersebut, yakni pelaksanaan pilkada harus menetapkan protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebagai konsekuensi dari penerapan protokol COVID-19 tersebut, pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU, DKPP, dan Bawaslu mengajukan penambahan anggaran masing-masing sebesar 477 triliun, 39 miliar, dan 477 miliar rupiah. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri, Menteri Keuangan, gugus tugas COVID-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 11 Juni 2020 lalu. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar 4,768 triliun rupiah tersebut disetujui. Anggaran itu untuk pengadaan kebutuhan barang,
terkait protokol COVID-19. DPR RI perlu mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengawasi secara ketat penggunaan anggaran negara yang tidak sedikit tersebut agar benar-benar tepat sasaran, sehingga tujuan mulia untuk melindungi masyarakat pemilih dan panitia penyelenggara pemungutan suara dapat terlindungi dari ancaman penularan virus COVID-19. DPR juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan rangkaian penyelenggaraan Pilkada 2020 ini. Tentunya berbicara pilkada, baru saja kami hadirkan ke depan Anda pemirsa tayangan lengkapnya dan sudah hadir bersama kami kan di sini. Ini udah nggak asing lagi. Nggak asing lagi. Iya, udah nggak asing lagi. Ya kan kita banyak menanya tadi bahwa sebenarnya perlu nggak sih untuk pilkada serentak ini dimundurin di Desember misalnya. Terus sistemnya gimana? Banyak masyarakat apakah memang jika misalnya dari 210 ini masuk dalam kategori wilayah yang akan melakukan pilkada ini? Komisi 2 ini paling ngerti nih kalau gitu. Nah, tapi daerah pemilihan Jawa Barat 1 ini juga nanti akan beberapa daerah pasti ya mengadakan pilkada. Sudah hadir bersama kami di sini pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Sodik Mujahid dari fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, Yus. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sudah berapa bulan kita nggak ketemu? Iya kan. Hampir 4 bulan. Kalau misalnya di masa pandemi. Merubah segalanya. Merubah segalanya, new normal. Bapak kalau misalnya daerah pemilihan Jawa Barat 1, salah satunya juga nanti ada beberapa daerah di sana nggak yang akan ikut pilkada? Jawa Barat 1 itu kota Bandung, kota Cimahi. Ya, hanya Cimahi yang masuk. Oh. Satu saja. Kemudian Jawa Barat 2, Kabupaten Bandung, itu ikut pemilihan. Dan Jawa Barat sudah dilepaskan PSBB-nya, sudah dicabut. Tapi masa pandemi cukup efektifkah kalau kita mengadakan pilkada di saat seperti ini? Ya, memang kemarin ada diskusi yang cukup panjang ya. Salah satu alasan yang jarang dibahas adalah bahwa masa pandemik dan nanti masa recovery-nya itu perlu kekuatan pemerintah daerah yang tidak cukup hanya dengan PLT, tidak cukup dengan pejabat. Karena itulah maka setelah kita undurkan yang tadinya September ke Desember, ya, dengan perdebatan yang cukup alot, maka kita putuskan dilaksanakan Desember. Dan kami sudah banyak diskusi, termasuk dengan Ketua Gugus Tugas, ya, dengan jajarannya, bahkan juga dengan Menkominfo, begitu kami ini kan. Selain tentu saja dengan KPU dan Bawaslu ya, dengan berbagai pertimbangan, termasuk yang tadi pertimbangan utamanya kita perlu pengawas pemerintah daerah, kepala daerah yang definitif untuk menyelesaikan COVID dan termasuk nanti untuk recovery COVID, ada pengangguran dan lain sebagainya. Tapi kalau diundur sampai tahun depan sebenarnya nggak segitu kuatnya, misalnya PLT terlebih dahulu, Pak. Ya itu kita perlu segera PLT itu, ya kan. Kemudian juga terkait dengan siklus anggaran, ya kan. Karena itulah maka dengan berbagai pertimbangan, kemarin pertimbangan kami, syarat yang kami sepakati, satu, tetap menjaga keamanan dari COVID, ya kan. Yang kedua, memperbaiki keamanan, jangan seperti yang dulu tidak musim COVID pun yang meninggal banyak, ya kan. Ya. Yang ketiga, tetap menjaga kualitas demokrasi, dan yang keempat ini menjaga money politik. Kenapa? Karena ada bansos kan ini sedang rame 9 Desember ya. Ya, dan juga ini karena banyak PHK, kami khawatir money politik makin. Tapi sistemnya bagaimana Pak? Kalau kita bicara masalah pemilu kan berarti kita datang ke TPS secara teknis. Apakah juga akan melakukan hal yang sama? Tetap melakukan datang ke TPS? Akan melakukan hal yang sama karena Komisi 2 khususnya saya menantang kepada Bawaslu. Bisa nggak kepala KPU? Bisa tidak nih e-votingnya nggak? Nah, belum bisa ya? Belum bisa. Saya mintakan ke Menkominfo, jaringannya memang ada daerah-daerah yang siap, ada yang tidak siap, ya kan? Tapi yang juga kita khawatirkan bukan soal jaringannya, tapi adalah tingkat
kepercayaannya ya, tingkat ini dari para kejujuran dari para pemilih. Tapi sebenarnya seberapa lama kita harus menunggu untuk bisa melakukan e-voting? Karena kan isu atau rencana mau melakukan pemilu dengan e-voting ini kan sudah lama, Pak. Ya. Hanya menunggu jaringan atau memang sebenarnya masyarakat belum siap dengan penggunaan? Dua-duanya lah ya. Dua-duanya ya. Jaringan itu bisa dipercepat, ya kan. Tapi yang tadi kedewasaan dari para pemilih, dari para petugas. Termasuk kita kritik juga. Selama ini, mohon maaf kalau saya biasa ini kan, ini belum pernah dicalon kan? Bagi calon presiden, bagi calon anggota DPR, yang antara yang memusingkan itu adalah soal saksi. Anggarannya cukup besar. Partai ada saksi sendiri, anggota DPR harus ada saksi sendiri. Harusnya, kalau KPU kredibel, harusnya kan tidak usah seperti itu ya. Jadi salah satu anggaran yang besar, bahkan mungkin terbesar adalah anggaran saksi. Artinya apa yang dikomplain atau dikritik DPR terhadap pemerintah terkait dengan saksi? Ya itu, fakta-fakta menunjukkan masih ada yang bermain anggota ya KPU itu, baik di tingkat di tingkat TPS segala macam. Harusnya sih tidak usah lagi. Lapis bisa ada berapa lapis loh, saksi itu ya nggak? Harusnya kan proporsional saja. Nah kalau untuk pemilihan langsung saja masih diragukan kredibilitasnya, apalagi e-voting, maka mungkin paling lambat, paling cepat 1 periode lagi kelihatan. 2029 barangkali. Iya, kalau misalnya juga dilihat, kalau ini nggak khawatir ya Pak ya, kalau misalnya kita semuanya datang lagi untuk misalnya ke tempat TPS lagi, dan termasuk ini juga mengundang keramaian baru juga loh, kalau misalnya memang benar-benar ada yang tidak sesuai dengan kondisi atau protokol atau peraturan yang udah dibuat. Ya, tapi suka jalan-jalan tidak ke pasar, ke kafe. Boleh saja sekarang sudah ramai. Itu tidak termanage dengan baik, ya kan? Sudah fakta seperti itu, ya enggak? Artinya apa? Artinya peluangnya untuk perbaikan ada, tantangannya ada, tapi dengan apa yang kami mintakan kepada KPU, termasuk tambahan anggarannya untuk COVID itu, kami punya, insya Allah punya keyakinan ya, dari sisi COVID-nya ya, insya Allah tidak lebih buruk atau lebih baik lah dibandingkan kerumunan di pasar, di mall atau di kafe. Ini kalau misalnya sebelum masa pandemi aja untuk masalah ketua KPPS misalnya, banyak yang kemarin ada yang sakit, banyak bahkan meninggal tadi Bapak katakan. Nah apalagi nanti ini juga persiapannya juga cukup ini juga loh Pak, tidak cukup ekstra untuk persiapan tersebut. Ini juga harus hati-hati sekali masalah masa pandemi yang masih terus meluas. Teman-teman di media tolong bantu kami pengawasannya. Kami juga sudah minta ke Bawaslu untuk pengawasannya, ya, dan semua kelompok masyarakat untuk pengawasan, termasuk pengawasan syarat-syarat kesehatan dan keamanan. Dan kita minta KPU, saya katakan, kesempatan untuk merehabilitasi diri. Kalau kemarin ada masalah, sekarang ada COVID memperbaiki diri, wah saya bilang terbalik nanti ini. Kesempatan begitu itu. Ini jadi nanti harus sudah persiapan, setidaknya kalau misalnya KPPS atau misalnya juga semua panitia, ini harus rapid test terlebih dahulu, ataupun misalnya juga ada rapid test berkalanya 2 minggu. Karena kan kalau misalnya dilihat persiapan yang memang dilakukan kan nanti lebih intensif. Setidaknya memang butuh waktu yang cukup panjang. Nah ini harus hati-hati nih Pak. Betul. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan kegiatan itu ada sebagian yang sudah selesai. Ya, tapi terpotong. Jadi kita nggak berangkat dari nol, Kita berangkat pada kisaran sisa 45%-an lagi. Ya, 40%, karena 50% sudah dijalankan oleh KPU sebelum ada COVID ini. Memang 45% yang tadi yang sensitif tadi, yang strategis tadi, yang termasuk pengawasan yang betul. Pak Sodik, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, perbincangan kami dengan Pak Sodik Mujahid akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Anda masih bersama kami di Suara Parlemen dan Pak Sodik. Ini Pak Sodik agak menarik kalau bicara masalah diundurnya pilkada, tapi ada kaitannya dengan misalnya COVID-19. Nah, bicara masalah kesehatan seperti apa? Misalnya apakah perlu sih misalnya dari petugas KPS misalnya atau KPU sendiri dilakukan karantina mengingat harus mematuhi misalnya dari protokol kesehatan itu sendiri? Ya, pertama mereka akan dilaksanakan dulu tes, ya kan? Pada waktu yang dihitung optimum itu berapa. Jika ada panitia yang katakanlah bereaksi, tentu kita akan cari gantinya, ya. Jadi tidak ada karantina kecuali misalnya saat-saat terakhir ada, ya kan. Jadi kita lakukan tes menurut dokter kapan nih yang paling optimum antara masa tumbuhnya dengan masa tugasnya. Pada saat itu tes, dari situ nanti kita memutuskan apakah jalan atau tidak. Pak, tapi kalau kita bicara masalah kesiapan kesehatannya sudah siap. Nah, untuk kandidat sekarang agak menarik juga jika dibahas masalah kampanye. Ini kan pasti para calon kepala daerah ini membutuhkan satu kampanye, memberikan bagaimana program kerjanya. Dengan kondisi seperti ini kan nggak mungkin mengumpulkan massa. Apakah tetap diperbolehkan atau hanya menggunakan sosial media misalnya? Saya beri contoh ya, kemarin silaturahmi Idul Fitri tidak? Silaturahmi Idul Fitri enggak? Di rumah saja. Di rumah saja. Medsos ada virtual silaturahmi. Nah, itu yang digunakan mungkin. Antara itu. Makanya kami dan saya sekali lagi saya pribadi yang menanyakan kepada KPU sudah koordinasi tidak dengan Menko Info. Dan kami dapat petanya itu mayoritas jaringan cukup kuat yang memberikan peluang kepada kandidat untuk melakukan komunikasi virtual itu. Walaupun selain virtual, KPU juga memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan pertemuan langsung, tapi tetap dengan protokol-protokol. Anggaplah sholat Jumat seperti ini. Bisa kok. Tapi sekali lagi saya sampaikan ke KPU sosialisasi yang maksimum. Sosialisasi yang maksimum untuk penjagaan keamanan, ya kan? Untuk protokol keamanan dan juga ada tentu untuk menjaga money politik yang dikhawatirkan. Nah, karena kalau misalnya untuk virtual ya, kalau misalnya memang kota-kota yang memang tidak sulit untuk mendapatkan jaringan yang bagus, tapi kalau misalnya beberapa daerah-daerah yang memang masih sulit, ini kan juga hambatan juga, Pak. Betul. Dan saya katakan tadi, selain ada ruang virtual, ada juga ruang komunikasi langsung. Seperti halnya ada di pasar atau ada di sholat Jumat, ya kan? Nah, kita akan ikuti pola-pola semacam itu. Menurut Bapak, kalau misalnya masih ada politik uang atau money politik, sebesar ataupun sejauh mana presentasinya untuk ini bisa tetap terjadi? Ini yang kami ingatkan juga. Nah, ada dua potensi nih. Satu adalah potensi bansos yang sampai Desember. Dan data-data menunjukkan banyak incumbent. Ya, banyak incumbent. Maka itu money politik. Tapi kata Mendagri, ada benarnya juga sih. Katanya Pak Sodik bukan hanya positifnya, ya incumbent yang bansos itu juga banyak juga negatifnya. Dan benar, di beberapa daerah ketika bansos itu berserakan, itu negatif juga, ya untuk incumbent, ya untuk pejabat itu. Ya, tapi tetap saja harus kita awasi. Bahkan kami usulkan kalau begitu Pak Mendagri kita cabut saja kepala daerah yang ex officio sebagai kepala gugus tugas. Ada positifnya, money politik, ada juga negatifnya. Ketika bansosnya berserakan kan jadi negatif. Itu antara untuk menutup itu. Yang kedua, fakta-fakta menunjukkan kan banyak sekali pengangguran, PHK. Maka ini juga menjadi ruang yang membesar untuk money politik. Dan sekali lagi, ini selain tugas Bawaslu, tugas kita semua untuk mengawasi. Dibuat sebuah pertemuan memang boleh, tapi kalau misalnya nanti masalahnya untuk bansos, yang udah kalau misalnya udah dilakukan bansos, ketertibannya yang sulit untuk dijaga, semua orang jadi berdekatan, bahkan berdempetan, Pak. Nah, ini yang apakah nanti juga ada jaminan khusus untuk misalnya kalau kampanye secara ada pertemuan dan boleh bansos? Nah, apa bisa juga tetap protokol kesehatan ini dilakukan? Ya, ini kerja keras dan KPU juga kami ingatkan, KPU juga sudah memberikan jaminan, tapi Komisi 2 minta kepada KPU, kepada Mendagri untuk melibatkan semaksimal mungkin lembaga-lembaga terkait, termasuk aparat kepolisian, ya,
untuk menjaga money politik dan juga untuk menjaga keamanan. Secara pribadi dari Bapak sendiri yang akan difokuskan untuk misalnya tanggal 9 Desember mendatang apa yang jauh lebih fokus secara pribadi Bapak? Itu tadi satu sosialisasi. Sosialisasi. Ini ada pilkada yang harus kita jaga. Sosialisasi di pilkadanya di musim COVID. Dan yang ketiga adalah pilkadanya pilihlah yang terbaik, bukan yang hanya karena uang. 3 hal itu saya kira yang harus mendapatkan prioritas. Terima kasih banyak Pak Sodik pada pagi hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Sodik Mujahid. Kini kami akan membacakan kehadapan Anda untuk kegiatan maupun agenda anggota Dewan untuk hari ini. Dan kami berikan juga di layar kaca Anda. Oke, sudah boleh pamit? Pada pukul 8 pemirsa, begitu ada acara ataupun misalnya agenda di BKSAP, begitupun juga di Komisi 6 DPR RI, ini juga berlangsung sejak pukul 9, begitupun juga di Komisi 7, Komisi 10, dan rangkaian kegiatan anggota Dewan pada hari ini terus berlanjut hingga pada sore hari nanti. Detailnya memang Anda bisa membacanya di layar kaca Anda. Dan pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusla Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama Bapak Sodik Mujahid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bila kau meragu padaku, genggamlah jemariku, melangkah bersamaku lagi. Lupakanlah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi, no. Sanggupkah kau dan aku memulai kembali, merangkai hati yang hancur berkeping-keping? Berjanji untuk tetap di sini, menjaga hatiku bila kembali, tak ingin pisah lagi. Maaf bila sempat kau kecewa kepadaku. Rasakan kini mendewasakan hati. Sanggupkah kau dan aku memulai kembali, merangkai hati yang hancur berkeping-keping? Sini menjaga hatiku bila kembali, tak ingin pisah lagi. Wahai pintu hati, terbukalah lagi, dengarku berjanji.